Taman Arkeologi Pulau Onrus meliputi 4 pulau yang saling berdekatan, yaitu Pulau Onrus, Cipir, Bidadari, dan Kelor. Secara administratif, kawasan ini berada di wilayah Kepulauan Seribu Selatan. Oleh pemerintah DKI pada tahun 1972, kawasan ini telah ditetapkan sebagai suaka sejarah karena banyak memiliki bukti-bukti arkeologi dari awal abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-20. Kawasan yang memiliki sejarah sepanjang 350 tahun ini pernah menjadi bagian dari riuhnya pelayaran niaga antara barat dan timur, khususnya Pulau Onrus. Pulau yang bersejarah ini akhirnya memang menjadi bagian dari proses perjalanan sejarah sosial, politik, dan ekonomi maritim Nusantara. Terbukti dari banyaknya peninggalan arkeologi di Pulau Onrus, Pulau Onrus menjadi salah satu objek wisata sejarah karena ia menyimpan kisah masa lalu yang menarik. Pulau ini pernah menjadi pusat bongkar muat komoditas dagang dan galangan kapal VOC Belanda. Dermaga pertama dibangun setelah VOC mendapatkan izin untuk menggunakan Pulau Onrus sebagai tempat perbaikan kapalnya dari Pangeran Jayakarta. Pada tanggal 12-13 November 1610, galangan kapal atau dok pertama dibangun di Pulau Onrus pada tahun 1615. Pulau Onrus adalah satu pulau peninggalan Belanda. Situsnya kita ketahui bahwa kalau nanti kita keliling di pulau ini banyak sekali situs yang masih bisa kita lihat, dan merupakan salah satu pulau peninggalan Belanda, dan ceritanya, sejarahnya dan peninggalannya masih banyak kita lihat di sini. Pulau ini mulai berkembang abad 17-18an, mulai dibikin benteng utama sampai ada benteng segi 5, dibikin kincir angin untuk fasilitas pembelahan kayu karena di sini pelabuhan sebagai perbaikan kapal di sini. Mulai pulau ini hancur sekitar tahun 1800-an karena Inggris sempat memblokade Batavia, dan yang pertama mereka hancurkan adalah pulau ini karena merupakan basis kekuatan Teluk Jakarta pada masa itu. Sampai akhirnya abad 19 mulai dibangun kembali oleh Belanda dengan fungsi yang berbeda. Yang kedua kali ini adalah sebagai pangkalan militer orang-orang Belanda di sini. Bangunan-bangunan Pulau Onrus dari abad ke-19 seperti gudang, kincir angin, barak tentara, atau penjara kini sudah tak terlihat lagi. Mungkin serangan Inggris yang berkali-kali atau letusan Gunung Krakatau telah meratakannya, atau musnah akibat pembongkaran besar-besaran yang tak bertanggung jawab di tahun 1968. Pasca revolusi industri, populasi dunia meningkat tajam, didorong oleh perkembangan transportasi. Hubungan antar bangsa pun semakin berkembang. Selain beraneka dampak positifnya, kondisi ini juga membawa dampak negatif, meningkatkan wabah penyakit dan bertumbuhnya berbagai penyakit menular. Untuk mengatasinya, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Pulau Onrus dan Cipir sebagai area karantina. Aturan karantina juga diberlakukan bagi warga Nusantara yang akan melakukan perjalanan haji. Sejak 1911, dibangun belasan barak karantina haji atau yang masing-masing dapat menampung sampai 100 orang, dilengkapi dengan fasilitas pemeriksaan kesehatan untuk pencegahan penyakit menular. Tahun 1933, fasilitas karantina ini dipindahkan ke Tanjung Priok. Lokasi yang dikelilingi laut dan cukup jauh dari daratan membuat Pulau Onrus cocok menjadi penjara atau tempat isolasi tahanan. Sampai akhir itu pulau ini terbengkalai lama sekali, nggak bertuan atau kosong, dan mulai difungsikan kembali oleh Belanda sekitar abad 20 awal tahun 1911 tepatnya, sebagai karantina atau tempat pemeriksaan penyakit di sini. Jadi setiap kapal yang mau berlabuh ke Tanjung Priok, mereka diwajibkan kemari dulu, tujuannya untuk diperiksa kesehatan, takut ada yang membawa penyakit, takut ada yang berpenyakit atau yang sakit, untuk memastikan bahwa setiap orang atau kapal yang merapat ke Tanjung Priok atau berlabuh ke Batavia, mereka tidak membawa penyakit atau pandemi. Dan nggak lepas dari pemeriksaan adalah semua jemaah haji ketika musim-musim haji datang. Jadi setiap haji yang pulang dari Mekah, mereka juga diwajibkan kemari untuk diperiksa kesehatan, takut mereka ada yang sakit dan bawa penyakit juga. Ketika Pulau Onrus dan Cipir dijadikan tempat karantina, penyakit menular utamanya untuk peziarah haji
Berbagai fasilitas pendukung pun dibangun. Antara lain terdapat fasilitas mandi cuci kakus atau MKCK, dapur umum, barak tempat tinggal sementara, serta rumah sakit. Dibangun pula perumahan untuk para pegawai, para medis, dan dokter. Bekas rumah dokter itu kini dijadikan museum sebagai tempat penyimpanan berbagai artefak yang ditemukan di kawasan ini. Sejatinya, seluruh kawasan Taman Arkeologi Pulau Onrus ini adalah suatu museum luar ruang dengan beraneka tinggalan bersejarah yang terbesar di seluruh wilayah. Di zaman pendudukan Jepang, Pulau Onrus menjadi penjara bagi tahanan kelas berat dan tahanan politik, di antaranya Aidit dan Lukman yang kelak menjadi tokoh PKI. Sempat beberapa kali alih fungsi sejak yang pertama itu jadi rumah sakit penyakit yang menular, yang kedua kalinya tahun 65-nya tepatnya sebagai tempat gelandangan dan pengemis dulu sempat dikumpulkan di sini. Dan dinamakan pulau ini sebagai Pulau Onrus, artinya sibuk atau pulau tanpa istirahat. Itulah mengacu daripada kegiatan pulau ini sangat aktif sekali. Dari mulai bongkar muat kapal dan perbaikan yang ada di sini sangat aktif sekali. Akan tetapi, wakil dari bangunan abad ke-19 masih dapat dijumpai di Pulau Kelor dan Pulau Bidadari, yaitu Menara Martello atau Benteng Bundar. Dan untuk penunjang kekuatan juga mereka bikin benteng pertahanan di Pulau Kelor, di Pulau Bidadari, ada juga Pulau Cipir atau Pulau Kayangan. Di situ ada namanya Benteng Martello atau Benteng Bundar yang dibangun tahun 1850-an. Cuman sayang juga yang periode yang kedua kali ini juga hancur juga. Yang kedua kali ini hancurnya akibat terjangan gelombang tidal atau tsunami sekitar tahun 1883 ketika Gunung Krakatau meletus. Sejarah Benteng Martello dari Mortello Point atau berubah bunyi menjadi Martello di kawasan Korsika, Laut Tengah. Bentuk benteng bundar dan tinggi ini berkembang setelah Perang Napoleon. Dari penemuan sisa-sisa fondasinya, di Pulau Onrus dan Pulau Cipir dahulu pernah terdapat pula benteng bundar seperti itu. Keempat benteng Mortello itu dibangun sekitar tahun 1851 sampai 1853. Terakhir kali berfungsi sampai akhirnya 3 tahun kemudian pulau ini sempat hancur total akibat dijarah oleh penduduk sekitar dengan alasan karena pulau sempat kosong, nggak bertuan. Akhirnya tahun 1972 pulau ini baru dilindungi dengan SK Gubernur Ali Sodikin pada masa itu. Dan untuk luasnya sendiri pulau ini sekitar 12 hektar awalnya. Meskipun kalau sekarang mungkin udah hampir separuh pulau ini terkikis, tinggal kurang lebih 7,5 atau hampir 8 hektar masih tersisa. Nah, untuk melindungi pulau ini dari pemerintah kita coba untuk bikin tanggul-tanggul sekeliling pulau ini dengan juga dibikin pemecah ombaknya untuk mengurangi tekanan ombak nanti kalau musim baratan juga seperti itu. Jadi situs yang masih bisa kelihatan di sini banyak sekali dari mulai rumah sakit atau ada museum juga, rumah dokter, ada pelabuhannya, ada ruang bawah tanah, ada komplek makam Belanda, ada bekas barak-barak. Jadi masih banyak kita lihat di pulau ini. Kalau mungkin masyarakat yang mau berkunjung kemari banyak aksesnya bisa dari Marina Ancol dengan kapal boat dengan jarak tempuh mungkin setengah atau 15 menit mungkin. Nah, kalau pengen pakai kapal kayu tradisional bisa dari Muara Kamal, dari Muara Angke juga, atau dari Tanjung Pasir juga seperti itu. Dan sekarang pulau ini di bawah Dinas Kebudayaan di pengelolaan UP Museum Kebaharian Jakarta. Pulau Onrus yang menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia sejatinya harus diupayakan untuk tetap ada. Perlu ada upaya lanjutan yang dilakukan pemerintah untuk menjaga aset sejarah yang ada di Pulau Onrus di tengah isu krisis iklim global dan juga peran masyarakat untuk ikut ambil bagian melestarikan pulau sejarah ini dengan cara berkunjung ke Pulau Onrus. Seperti cahaya matahari yang pamit dari sisa puing bangunan, Pulau Onrus kembali beristirahat.
We are the river, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and